Kubu Inter Milan tengah mendapat kabar campur aduk menjelang laga penting melawan Barcelona di Liga Champions. Seperti dilaporkan Sky Sport, Benjamin Pavard dipastikan absen setelah mengalami cedera pergelangan kaki dalam pertandingan melawan Roma. B asal Prancis itu harus meninggalkan lapangan pada babak pertama melawan Roma dan tidak akan tersedia untuk laga tandang ke Spanyol. Namun, ada secercah kabar baik dari Marcus Thuram. Penyerang Inter itu hari ini sudah kembali berlatih secara terpisah dengan intensitas tinggi. Jika perkembangan positif ini terus berlanjut pada sesi latihan berikutnya, Thuram berpeluang dibawa Simone Inzaghi ke Barcelona. Di tengah situasi sulit ini, dukungan dari para tifosi nerazzurri tidak surut. Hari ini, saat penjualan tiket untuk pertandingan Inter Barcelona dibuka, tercatat ada 60.000 orang yang antre untuk mendapatkan tiket. Penonton penuh di Stadion Giuseppe Meazza hampir dapat dipastikan, membuktikan besarnya antusiasme fans untuk mendukung tim kesayangan mereka. Kekalahan pahit harus diterima Inter Milan saat menjamu AS Roma di San Siro. Roma berhasil meraih kemenangan penting yang membawa mereka kembali bersaing di zona Liga Champions, sementara Inter justru semakin tenggelam dalam krisis. Seperti diberitakan Corriere dello Sport, suasana di San Siro penuh kontras, para tifosi tetap memberikan tepuk tangan kepada pasukan Simone Inzaghi, meskipun rasa frustasi mulai menyeruak. Inter kini menghadapi situasi genting. Dalam 8 hari terakhir, mereka menelan 3 kekalahan beruntun, sebuah catatan buruk yang membangkitkan alarm di sekitar Inzaghi. Banyaknya pemain absen dan jadwal padat memang menjadi faktor penyulit, tetapi masalah utama tampaknya adalah kelelahan tim secara keseluruhan. Inter dinilai kehilangan energi, bukan konsentrasi. Tantangan berat sudah menanti. Pada Rabu mendatang, Inter harus menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions dengan mental yang sedang rapuh. Selain itu, mereka juga harus bersiap untuk persaingan ketat di Serie A melawan tim yang dipimpin Antonio Conte, yang disebut-sebut sebagai harimau dalam perebutan gelar domestik. Inter Milan dipastikan tidak akan diperkuat Benjamin Pavard saat menghadapi Barcelona di semifinal leg pertama Liga Champions. B asal Prancis itu mengalami cedera pergelangan kaki kiri dalam kekalahan melawan Roma di San Siro kemarin, dan harus menepi untuk sementara waktu. Sebagai penggantinya, Jan Bisek akan dipercaya turun sebagai starter. Kabar ini dikonfirmasi oleh La Gazzetta dello Sport, yang juga membawa sedikit angin segar terkait kondisi Marcus Thuram. Penyerang Inter itu sebelumnya mengalami masalah pada otot aduktor saat laga melawan Bayern, namun kini menunjukkan perkembangan yang positif. Thuram diperkirakan bisa kembali berlatih bersama rekan-rekannya pada Selasa pagi, tepat sehari sebelum laga krusial melawan Blaugrana. Hari ini Thuram berlatih terpisah dan memberikan respon yang sangat baik dari segi ritme dan daya tahan, tulis La Gazzetta. Dengan absennya Pavard dan kembalinya Thuram yang mungkin terjadi tepat waktu, Inter harus cepat menemukan keseimbangan untuk menghadapi tantangan berat di kancah Eropa. Di tengah kekecewaan akibat kekalahan dari Roma, Inter Milan mulai menatap masa depan dengan kembali memunculkan nama Aleksandar Stankovic. Mantan kapten Inter Primavera yang kini membela Lucerna itu tampil mengesankan sepanjang musim, dan menurut La Gazzetta dello Sport, ia dianggap sebagai penerus Hakan Calhanoglu di lini tengah nerazzurri. Putra legenda akan kembali ke rumah, tulis Gazzetta, merujuk pada rencana Inter untuk membawa pulang Stankovic Junior. Manajemen Inter, khususnya Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio, memang sejak awal berharap bahwa satu musim penuh bersama tim utama akan mematangkan sang pemain muda. Harapan tersebut kini menjadi kenyataan. Aleksandar akan kembali ke Appiano Gentile pada akhir Juni untuk bersaing mendapatkan tempat di skuad utama, terutama di lini tengah yang minim opsi. Situasi ini diperkuat dengan ketidakmeyakinkan Christian Aslani, yang disebut-sebut akan meninggalkan klub, serta kebutuhan mendesak Inter untuk mencari pelapis yang sepadan bagi Calhanoglu. Stankovic, yang sejak lama mengidolakan Hakan Calhanoglu, kini berpeluang besar untuk belajar langsung dari pemain asal Turki itu, sekaligus menjadi deputi masa depan di jantung permainan Inter. Benjamin Pavard berusaha menjaga semangat positif meski dilanda cedera. Setelah mengalami distorsi pada pergelangan kaki dan terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal dalam laga melawan Roma, B asal Prancis itu hari ini juga meninggalkan BPR Center di Appiano Gentile lebih cepat dari rekan-rekannya. Saat keluar dari Pinetina, Pavard tak menolak ajakan para tifosi yang menunggu di luar gerbang. Ia berhenti sejenak untuk berfoto dan menandatangani beberapa autograf, berusaha menghibur para pendukung nerazzurri yang khawatir dengan kondisinya.
Momen tersebut diabadikan oleh Sky Sport, yang menyoroti kedekatan ex-Bayern Munich itu dengan para fans. Ciao, Campione. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kondisi pergelangan kakimu? Tanya seorang fans. Dengan senyum, Pavard menjawab, baik-baik saja. Tapi tidak mungkin saya bisa fit untuk hari Rabu, ungkapnya dengan nada penuh penyesalan, merujuk pada ketidakmungkinannya tampil melawan Barcelona di semifinal Liga Champions. Meski kecewa, Pavard tetap meninggalkan tempat latihan dengan senyuman, menunjukkan sikap profesional dan semangat positif yang menjadi contoh bagi rekan-rekan setim dan para pendukung Inter. Meskipun Inter Milan tengah dilanda masa sulit, dukungan dari para tifosi tetap luar biasa. Lebih dari 70.000 orang diperkirakan akan memadati Stadion San Siro untuk menyaksikan laga semifinal leg kedua Liga Champions melawan Barcelona, menunjukkan bahwa kepercayaan pendukung Nerazzurri terhadap tim tak tergoyahkan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, antusiasme ini berpotensi menjadikan pertandingan Inter versus Barcelona sebagai laga dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah sepak bola Italia. Rekor saat ini masih dipegang oleh derby leg kedua semifinal Liga Champions 2023 yang menghasilkan pendapatan sebesar €12.547.765 dan disaksikan oleh 75.567 penonton. Laga Inter Bayern Munich tahun ini menempati posisi ketiga dalam daftar ini, setelah dua derby Liga Champions musim 2022-2023. Meskipun tim sedang menghadapi tantangan besar, dukungan tifosi yang sangat besar akan menjadi pendorong moral bagi Lautaro Martinez dan rekan-rekannya saat mereka berjuang untuk mencapai final Liga Champions. Gianpiero Gasperini, pelatih Atalanta, memberikan pandangannya mengenai semifinal Liga Champions yang akan mempertemukan Inter Milan dengan Barcelona. Dalam wawancara dengan media pada acara Inside the Sport yang diadakan oleh USSI di Coverciano, Gasperini menyatakan bahwa Inter Milan memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke final, meski Barcelona juga merupakan tim yang sangat kuat. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Kami melawan Barcelona dan mengakhiri fase grup dengan hasil imbang 2-2. Barcelona memiliki tim muda yang luar biasa, akademi mereka sangat mengesankan. Namun, mereka tidak akan bermain di Camp Nou, dan atmosfer di Montjuic sedikit lebih tenang, ungkap Gasperini. Pelatih Atalanta ini kemudian menambahkan, Inter memiliki semua senjata untuk mencapai final. Saya rasa mereka memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Barcelona. Namun, seperti biasa, semuanya akan terbukti di lapangan, tutup Gasperini. Graziano Cesari, dalam program Pressing, memberikan komentarnya terkait insiden yang terjadi pada laga Inter Roma, khususnya mengenai kontak antara Jan Bisek dan Evan Endika di area penalti Roma. Pada menit ke-89, terjadi umpan silang ke kotak penalti yang dikirimkan oleh Marko Arnautovic, diikuti dengan jatuhnya Bisek yang kemudian memprotes keputusan wasit. Cesari mencatat, dalam tayangan ulang, tanpa pelatih Inter, Simone Inzaghi, memberikan isyarat kepada wasit Fabri, mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya seperti yang saya kira, sebuah isyarat yang dianggap sangat kuat. Cesari melanjutkan, dalam gambar tersebut terlihat Bisek di depan, Endika tidak bisa mengintervensi, dan wasit memiliki pandangan jelas untuk memutuskan segala hal. Namun, dia justru tidak melakukan apapun. Endika pertama kali memeluk dan kemudian memperbesar pelukan dengan tangan kanannya, menarik Bisek ke tanah. Endika melupakan bola, tujuannya jelas untuk menghentikan lawannya. Ini jelas insiden yang layak untuk diperiksa oleh VAR. Lebih lanjut, Cesari juga menyoroti insiden lain yang melibatkan Endika dan Denzel Dumfries, yang berakhir dengan keputusan yang dianggap cukup baik meskipun bukan karena keputusan wasit Fabri. Kedua pemain terlibat dalam perebutan bebas saat bola jauh, dan asisten wasit tepat mengangkat bendera untuk memberitahu wasit Fabri, yang akhirnya memberikan tendangan bebas untuk Roma. Dengan adanya dua insiden kontroversial tersebut, perhatian kini beralih pada bagaimana VAR dapat berperan dalam menentukan keputusan yang lebih adil di pertandingan-pertandingan mendatang. Riccardo Trevisani, dalam program Pressing, memberikan pandangannya mengenai musim Inter setelah kekalahan mereka melawan Roma. Menurutnya, meski Napoli tampak unggul dalam persaingan gelar Serie A, masalah fisik dan rotasi pemain membuat Inter kesulitan untuk menjaga performa mereka. Seperti yang kami katakan selama beberapa pekan, saya tidak melihat ada hambatan di jadwal Napoli. Hanya tinggal menunggu untuk melihat apakah Inter, dengan semua pertandingan yang dimilikinya, bisa mengikuti langkah Napoli. Saya rasa jelas bahwa Inter tidak bisa mengikuti langkah tersebut,
ujar Trevisani. Meski Inter gagal meraih kemenangan di Serie A, Trevisani yakin tim asuhan Simone Inzaghi akan menunjukkan performa terbaik mereka di Liga Champions. Saya pikir Inter akan bermain sangat baik melawan Barcelona. Mereka melakukannya melawan City, Arsenal, dan 2 kali melawan Bayern. Di Liga Champions, saya selalu melihat Inter lebih baik, tambahnya. Trevisani juga mencatat bahwa meski Inter tampil tak terkalahkan di Serie A musim lalu, musim ini mereka lebih solid di kompetisi Eropa. Inter tahun lalu sangat tak terkalahkan di Liga, dan sangat rentan di Liga Champions, sementara tahun ini mereka jauh lebih solid dan fokus di Liga Champions, jelasnya. Namun, masalah fisik menjadi hal utama yang mengganggu performa Inter musim ini. Jika Lautaro dan Barella tidak dalam kondisi terbaiknya, dan Thuram tidak ada, sementara usia rata-rata tim tinggi, masalahnya cukup jelas, kata Trevisani. Di sisi lain, Trevisani menyoroti insiden kontroversial dalam pertandingan melawan Roma, terutama terkait penalti yang seharusnya diberikan kepada Bisek. Ada penalti yang cukup jelas karena ada tarikan di area penalti, tetapi tidak berlangsung selama 3,5 detik. Bisek mengelabui Endika, ini penalti yang jelas, lebih dari keputusan VAR, tuturnya. Namun, Roma memang pantas menang, dan itu tidak ada hubungannya dengan keputusan tersebut. Inter Milan kembali mengalami kekalahan di Serie A, kali ini dari AS Roma, yang semakin mempersulit perjalanan mereka dalam perebutan gelar Scudetto. Setelah pertandingan tersebut, Daniel Adani, mantan bek Inter, mengomentari kondisi tim yang dinilai kelelahan baik secara fisik maupun mental. Inter sudah mencapai titik kelelahan, ujar Adani dalam acara La Domenica Sportiva. Mereka sudah kehabisan energi. Ingat, setelah tersingkir dari Coppa Italia, impian mereka untuk meraih treble hilang. Sekarang mereka kehilangan 3 poin lagi dalam perburuan Scudetto. Adani juga memberikan pandangannya tentang perjalanan tim Inter musim ini. Bagi saya, perjalanan musim ini sebenarnya cukup baik, tetapi mereka benar-benar sudah memeras semua tenaga yang mereka miliki. Ada kelalaian dalam permainan mereka, kesalahan dalam rotasi pemain, dan kadang-kadang mereka terlihat terlambat bereaksi. Meskipun begitu, kita tidak bisa mengabaikan betapa kuatnya skuad mereka. Mengenai kekalahan melawan Roma, Adani menyebut bahwa pemain-pemain utama Inter, seperti Lautaro Martinez, Nicolo Barella, dan Hakan Calhanoglu, tampak kurang tajam dalam pertandingan tersebut. Mereka adalah pemain utama, dan kalau mereka tidak tampil maksimal, maka tim akan kesulitan, kata Adani. Terkait insiden di kotak penalti Roma antara Jan Aurel Bisek dan Endika, Adani menilai bahwa itu adalah pelanggaran jelas. Bisek sudah mengalahkan Endika, dan meskipun pelanggaran itu terjadi setelah Bisek melepaskan dirinya, itu tetap pelanggaran, tegasnya. Inter kini harus segera bangkit, dengan laga berat melawan Barcelona yang akan datang, sementara tantangan untuk merebut Scudetto semakin jauh dari jangkauan. Adani menyarankan agar tim mencari cara untuk mengatasi kelelahan dan kembali ke jalur kemenangan. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, angkat bicara usai kekalahan tim lamanya dari AS Roma yang membuat Nerazzurri turun ke peringkat kedua klasemen, tertinggal 3 poin dari Napoli. Dalam wawancara bersama Radio Kiss-Kiss, Moratti memberikan pandangannya terkait perebutan Scudetto dan membandingkan situasi saat ini dengan era kejayaan Inter di tahun 2010. Moratti menyoroti perbedaan besar antara musim ini dan musim bersejarah 2010 saat Inter meraih treble winners, Liga Champions, Serie A, dan Coppa Italia. Pada hari kami meraih treble, saya sangat antusias, tapi juga merasa aneh. Rasanya berbeda dari yang saya bayangkan karena kami mencapai sesuatu yang tampaknya mustahil, dan itu malah sedikit mengurangi kebahagiaan, ujar Moratti. Saat ditanya siapa yang ia jagokan menjuarai Serie A musim ini, Moratti menyampaikan pandangan yang cukup kritis terhadap Inter. Aneh rasanya sekarang banyak yang terus membicarakan treble, padahal di zaman saya dulu tidak ada yang menyebut-nyebutnya. Kami baru sadar itu treble setelah kami menang. Itu bukan obsesi, katanya. Ia juga menilai kekalahan Inter di Coppa Italia menandai momen penting. Kekalahan itu menyakitkan. Inter tampak bingung dengan targetnya, dan terlihat kelelahan. Saya rasa Napoli punya peluang lebih besar, apalagi dengan keberadaan Conte di sana, tutupnya.